Bagaimana Bu dengan perkembangan perpustakaan di Kabupaten Bekasi itu sendiri Bu? Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Bekasi ya alhamdulillah, pertama kita lihat dari regulasi ya, dengan dibentuknya menjadi sebuah badan tentunya berbeda dengan kinerja sebuah lembaga kantor. Kemudian juga adanya regulasi Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Nah, ini juga bagaimana perpustakaan itu merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi. Kita sudah melakukan kegiatan roadshow di 2 kecamatan, dan insya Allah nanti hari Rabu kita tindak lanjuti lagi, dan kita selalu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang ada, karena sesungguhnya kegiatan roadshow itu bukan hanya di tataran lip service, tapi bagaimana budaya masyarakat Kabupaten Bekasi yang benar-benar gemar membaca, yang bisa mengalokasikan waktunya 15 menit untuk membaca, itu betul-betul bisa diimplementasikan. Tentu saja untuk melakukan hal seperti ini, kami perlu bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bekasi, baik untuk penyiapan infrastruktur, kemudian untuk menggerakkannya sendiri, dan juga bagaimana peningkatan skill dari para penggiat itu sendiri. Jadi ketika kegiatan talkshow sendiri itu begitu tinggi animo dari anak-anak sekolah, mereka ingin mempunyai satu perpustakaan yang representatif. Dan ini tentu saja menjadi hal yang sangat positif. Kalau dibilang sekarang dengan dunia teknologi, mereka dengan handphone, ternyata minat mereka cukup tinggi ya tentang perpustakaan. Nah, alangkah baiknya nanti perpustakaan ini masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi anak-anak yang memang punya minat di dunia baca, anak-anak yang memang senang membuat puisi atau mereka membuat film, itu semua tersalurkan dengan baik, karena sesungguhnya kita ingin generasi-generasi ke depan ini adalah generasi yang jauh lebih baik daripada yang ada saat ini. Untuk itu kami harus bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder yang sudah kami lakukan. Pertama ini kami MOU dengan Kodim 0509 ya, karena mereka juga satu komando jalurnya ke bawah dengan Danramil dan Babinsa, itu juga bisa membantu bagaimana menggiatkan masyarakat untuk gemar membaca. Kemudian dengan penggerak PKK di tingkat kecamatan, ini mungkin metodenya kita dengan menggunakan storytelling ya, karena sekarang cerita-cerita dongeng-dongeng itu kayaknya sudah tidak menjadi budaya. Bagaimana anak-anak itu bisa diaktifkan kembali sehingga kreativitas mereka untuk membaca, kemudian berimajinasi, dan sebenarnya di situ muncul jiwa-jiwa mereka untuk berani tampil dan lain sebagainya. Jadi jangan mereka salah kaprah. Akhirnya mereka karena tidak ada tempat untuk menyalurkan, mereka menjadi tawuran. Kemudian juga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif, inovatif. Ya mungkin kalau mereka dengan membaca, diharapkan nanti ada satu temu karya ilmiah yang sesuai dengan segmen mereka, dan itu terus dikembangkan. Indonesia menjadi anak-anaknya yang hebat. Harapan kami seperti itu. Berbicara tentang perpustakaan, perlu juga sebuah tempat untuk buku-bukunya dan juga tempat untuk membaca Bu ya. Betul. Untuk di Kabupaten Bekasi sendiri, perpustakaan kabupaten itu sebenarnya ada di mana Ibu? Perpustakaan ada 2. Kita ada perpustakaan umum. Perpustakaan umum itu lokasinya di dekat SGC di Kajar Dewantoro. Nah, kalau yang di sini ini perpustakaan khusus yang sifatnya deposit. Ya, kalau kita lihat dari koleksi buku kita, memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita baru ada sekitar 7.000 buku, bandingkan dengan jumlah penduduk yang 3 juta sekian. Itu kan teorinya 1 berbanding berapa, tentu saja tidak mencukupi. Kalau kami mengandalkan dari komposisi APBD yang tentunya sekarang sudah berproses, kita harus menunggu atau kita memulai. Tidak ada rotan, akar pun berguna, makanya kita membuat satu edaran melalui instruksi Bupati. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari jajaran pegawai negeri sipil, untuk mewakafkan buku. Nah, nanti dari wakaf itu kita coba kembangkan lagi dengan satu media yang namanya gendong atau bakul buku. Karena dengan infrastruktur kita yang terbatas, terus terang kita hanya mempunyai 2 perpustakaan keliling dengan jumlah sekolah yang hampir 1.000 ya, jenjang SD, SMP, SMA.
bisa dibayangkan mau sampai tahun keberapa masyarakat bisa mengakses perpustakaan keliling kita, itu kan satu hal yang impossible. Tentunya Badan Arsip Perpustakaan Kabupaten Bekasi harus melakukan terobosan-terobosan sehingga masyarakat itu bisa mengakses. Makanya kita menggandeng stakeholder-stakeholder yang lain yang memang mereka juga mempunyai satu visi yang sama. Hayo kita cerdaskan masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan donasi dari penerbit, kemudian juga dari beberapa perusahaan melalui program CSR. Nah, ini kalau kita berikan buku itu secara langsung kepada penggiat-penggiat membaca atau taman bacaan masyarakat, bukunya habis. Dan biasanya kalau misalnya kita serahkan ke mereka itu ada sekitar 50 atau 100 buku. Nah, setelah itu mereka kan perlu lagi. Nah, bagaimana untuk hasanah itu bisa saling berbagi, kita putar. Ya. Kita putar, jadi minimal 1 bulan sekali mereka nanti buku itu bisa, misalnya di satu kecamatan di sini di tempat pusat kegiatan belajar masyarakat, nah, nanti itu diputar lagi pada tempat yang lain, termasuk juga perpustakaan keliling. Karena kalau kita melakukan perpustakaan keliling, kita hanya mengambil di jam belajar, di jam istirahat, itu waktunya sangat sempit. Sampai anak-anak yang membaca itu rebutan, yang diminati buku yang sama rebutan, yang kadang-kadang mereka juga ingin meneruskan membaca, miris gitu ya. Need mereka begitu tinggi, ya kita melihat memang tidak semuanya masyarakat Kabupaten Bekasi bisa berangkat ke Gramedia bareng-bareng, tapi minat yang sudah begitu tinggi harusnya kita pupuk. Nah, makanya kita mencoba nanti dengan sekolah pun kita MOU. Kalau kita melihat kondisi infrastruktur di setiap sekolah sekarang belum memungkinkan, belum semuanya ya, tapi sudah banyak yang bagus, tapi bagaimana anak-anak sekolah juga bisa mengakses. Mungkin ke depan bukan hanya mereka kita melakukan MOU, kemudian nanti ada pembinaan terhadap perpustakaan, terus anak-anak bisa pinjam, kemudian di rolling lagi 1 bulan kemudian ke sekolah yang lain, tapi juga kita ingin menjadi bagian dari ekstrakurikuler anak-anak, karena jam belajar begitu padat, di ekskulnya itulah mereka di-push. Ini kami juga harus bermitra dengan guru-guru bahasa Indonesia untuk bisa menggerakkan itu. Tadi Ibu singgung bahwa di sekolah juga pada dasarnya sudah ada beberapa yang memiliki perpustakaan, Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu di Kabupaten Bekasi sendiri sekolah itu yang sudah memiliki perpustakaan yang belum, itu ada jumlahnya ada berapa, Bu? Nah, kalau kita melihat dari kuantitas, ya memang belum menggembirakan ya. Saya katakan belum menggembirakan karena apa? Sampai dengan saat ini dari beberapa pantauan kita ada yang mereka memang menyediakan betul-betul infrastruktur perpustakaan. Ada juga ruang perpustakaan karena memang juga kita harus mengentaskan wajib belajar 9 tahun alih fungsi. Jadi ruang perpustakaan menjadi ruang belajar. Kadang-kadang ruang perpustakaan juga tempatnya tidak representatif, paling ujung dekat WC. Nah, bagaimana itu menjadi di muka, padahal itu adalah membuka jendela dunia. Tentunya bisa kita lihat bagaimana perpustakaan-perpustakaan di luar negeri yang memang anak-anaknya juga begitu minatnya begitu tinggi. Ya sebenarnya dari infrastrukturnya juga harus diperbaiki. Nah, kita berharap ke depan itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita menunggu sampai itu jadi, saya pikir kok lama banget gitu loh kalau kita harus sampai ke sana. Tapi yang terpenting adalah hari ini apa yang bisa kita perbuat sehingga masyarakat betul-betul bisa mengakses itu. Tadi Ibu sudah katakan juga bahwa ada kerjasama dengan Persit dari Kodim, Bu ya. Iya. Ini untuk dalam bidang apa, Bu? Kita kerjasama dengan Kodim itu dalam konteks bagaimana memasyarakatkan masyarakat gemar membaca. Saya melihat mereka juga ada program-program yang ke masyarakat. Ya, tolong dibangkitkan minat baca masyarakat. Jadi perpustakaan kita ke sana jalan. Tentunya dengan SDM kami yang ada di sini terbatas, ya dengan SDM yang ada di Kodim bersama-sama gitu. Jadi mereka yang membawa buku kita ataupun kita hanya pendampingan dari SDM kita yang hanya beberapa orang ke sana, sehingga layanan dan jangkauan kita bisa secara menyeluruh, step by step ya kita lakukan itu. Kemudian juga adanya instruksi Bupati Bekasi gerakan 15 menit membaca. Gerakan 15 menit membaca ini bukan hanya membaca 15 menit dalam satu hari ya, tapi ada upaya dari masyarakat itu menyisakan waktu untuk membaca. Coba lihat bagaimana
tayangan di media, apalagi kalau habis maghrib kayaknya seolah-olah disuguhkan dengan selalu dengan goyangan, nggak ada lagi yang mengarah kepada bagaimana peningkatan skill mereka, knowledge mereka. Ini kan kita juga sangat miris gitu. Nah, alangkah baiknya nanti kami juga akan bermitra dengan Dewan Masjid ataupun MUI itu untuk gerakan membaca. Membaca itu kan bukan hanya membaca pengetahuan umum, ya membaca Al-Quran, membaca Alkitab, dan membaca yang lain yang sifatnya positif untuk menambah pengetahuan, untuk meningkatkan kualitas keimanan mereka. Itu kita berharap Kabupaten Bekasi seperti itu. Tadi udah Ibu sebut bahwa kerjasama dalam masjid, Bu ya. Apakah memang di Kabupaten Bekasi sendiri ada masjid yang ada memiliki perpustakaan? Dari pantauan kami, ya yang report ke kami itu ada perpustakaan masjid itu ada. Jadi ini satu hal yang positif gitu ya. Kalau misalnya keberadaan kami sangat terbatas, ketika di masjid juga ada perpustakaan, ketimbang anak-anak itu bermain juga tidak terarah. Memang anak adalah dunia main, tapi alangkah cantiknya ketika bermainnya itu diarahkan gitu. Ada medianya. Mereka bisa mewarnai, bisa menggambar atau melihat-lihat yang memang itu betul-betul pantas dan layak dilihat oleh anak-anak kita. Seperti itu. Tadi Ibu juga kerjasama dengan PKK kecamatan ya, Bu ya. Iya. Apakah itu di kecamatan mobil pustaka keliling atau memang kita buat sebuah perpustakaan di tiap kecamatan atau seperti apa, Bu? Kalau di kecamatan sesuai dengan peraturan daerah yang baru saja diterbitkan ya pada nomor 1 tahun 2015, itu di perpustakaan nanti ada yang namanya ruang perpustakaan di kecamatan. Kebetulan di sana juga kan penyelenggaraan paten. Jadi bagi masyarakat yang menunggu layanan itu kita sediakan ada gerobak buku di sana. Jadi daripada mereka menunggu membuang waktu yang tidak bermanfaat, alangkah baiknya digunakan untuk membaca. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sampai dengan Jumat kita buka hari Sabtu. Nanti juga kemungkinan ke depan kalau kita memang sudah siap kita akan buka sampai Minggu. Ya kalau kita punya mimpi ya nanti ada taman taman bacaan yang di situ anak-anak muda bisa berkumpul, dia bisa menuangkan kreativitasnya dan lain sebagainya. Kita gabung dengan para budayawan, kayaknya indah ya. Malam Minggu tuh anak-anak kumpul tapi memang betul-betul kongko-kongko mereka, bacaan mereka ataupun mereka mau berpuisi atau mau yang lain-lainnya ada wadahnya gitu. Jadi nggak usah mereka kemana-mana, yang mungkin inilah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruhnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Mengenai Car Free Day tadi Bu, perpustakaan itu datang ke lokasi sambil bawa buku, bawa keliling, maksudnya gimana Bu? Car Free Day kita hadir di situ, kita bawa 2 unit perpustakaan keliling dengan petugasnya, tentu saja juga kita berolahraga. Tapi kita datang lebih awal pagi-pagi sekali sehingga orang tua juga bisa berolahraga. Anak-anak kita gelar gelar karpet lah, gelar tikar. Mereka membaca di situ. Jadi waktunya mereka dengan keluarga juga bisa santai dan kita harapkan orang tua juga bisa lebih melihat sebenarnya anak mereka tuh berminat gitu. Tinggal nanti diarahkan buku-buku yang memang pantas untuk dibaca untuk anak-anak tuh yang mana gitu. Dalam Car Free Day itu buku yang dibaca boleh dipinjam bawa pulang atau memang harus di tempat itu aja Bu? Kalau yang di Car Free Day kita hanya membaca pada saat di situ. Kita buka dari pukul 6 sampai pukul 10. Jadi minimal ya 1 buku itu dibaca sama anak-anak. Tapi kadang-kadang mereka ada yang nangis minta ditambahkan seperti itu. Yang kami akan informasikan bisa dilanjut di perpustakaan umum karena kita juga membuka layanan perpustakaan umum itu pada hari Sabtu. Perpustakaan umum yang di Cikarang ini Bu ya? Iya, hari Sabtu kita buka juga. Di buku-buku di perpustakaan Kabupaten sendiri, kesusastraan apa aja yang ada di sana Bu? Di sana karena sifatnya perpustakaan umum, jadi dari mulai jenjang pendidikan TK, SD, PAUD sampai perguruan tinggi. Memang koleksinya belum terlalu banyak. Ya Bismillah, dari mulai sekarang kita selalu cari para donatur dan lain sebagainya, termasuk juga gerakan mewakafkan buku bagi seluruh PNS yang ada di Kabupaten Bekasi. Tadi saya lupa juga Bu, mengenai gemar membaca yang Ibu galakkan di kecamatan seperti kepada di SMKN 2 Cikarang, apakah ada lagi kelanjutan gerakan seperti itu Bu? Itu akan ditindaklanjuti, karena kalau namanya gerakan ya bukan hanya di 3 sekolah.
Harusnya gaungnya secara menyeluruh, karena keterbatasan fiskal, dan kita mencoba untuk ini dilanjutkan terus, gerakan membaca ini di seluruh sekolah-sekolah, dan menjadi muatan lokal tadi gitu. Kalau misalnya hanya di 3 sekolah, kegiatan yang lainnya, dan kita berharap juga liburan anak-anak sekolah nggak, ya, di samping mereka biasanya ada studi tour kemana-kemana, coba mereka melakukan field trip antar perpustakaan yang terbaik. Ya, nggak usah berkunjung perpustakaan di luar negeri deh, ke perpustakaan umum, atau ada sekolah-sekolah yang memang mempunyai perpustakaan terbaiknya, di mana biasakan anak-anak itu cinta dengan lemari bukunya. Kayak tadi disebut juga perpustakaan umum, Kataran Perpustakaan Nasional di Jakarta, itu kan juga ada buku-buku tentang sastra Indonesia, buku pemberdayaan ya Bu ya. Iya. Di kabupaten sendiri apakah akan mengacu seperti itu? Seperti misalnya, mohon maaf, masyarakat kita lebih kenal Superman ketimbang Batman ketimbang Petruk dan Gareng. Apakah perpustakaan juga akan mengenalkan seperti itu sastra kita, bahwa kita punya kok Petruk Gareng ada daripada Ipin Upin gitu? Nanti kita mengarahnya seperti itu, karena karya tulis dari founding father kita itu bagus-bagus banget, luar biasa ya. Misalnya Buya Hamka itu sastranya sangat bagus sekali. Kemudian ada beberapa Marah Rusli juga, itu juga bagus. Ya, jadi enggak untuk yang anak-anak remaja ya. Untuk anak-anak kecil kan banyak cerita-cerita yang memang itu merupakan budaya yang berkembang di masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya ya. Di Indonesia juga kan banyak. Misalnya kenapa kejadian Tangkuban Perahu dan sebagainya, legenda-legenda seperti itu kita coba kenalkan. Saya melihat juga seorang duta besar New Zealand itu mereka bisa mengembangkan melalui perpustakaannya. Kenapa itu negara seperti itu gitu, dengan sebuah cerita. Nah, sebenarnya Indonesia itu kaya sekali gitu. Nah, kita ingin memperkenalkan itu, termasuk juga cagar-cagar yang ada di Kabupaten Bekasi. Saya pikir dengan anak-anak tahu Kabupaten Bekasi itu dulu seperti apa. Jadi kita juga nanti arahnya bukan hanya perpustakaannya, arsipnya juga. Arsip-arsip arsip-arsip vital ini ingin kita buka untuk publik gitu. Selama ini sih ada, tapi publik belum mengakses kita. Makanya kita melakukan sifatnya proaktif. Kita yang membuka, biar masyarakat tahu sejarah keberadaan Kabupaten Bekasi, kemudian para founding father-nya, dan itu bukan hanya gambar. Kita ingin itu cerita, jadi anak-anak kita tahu, membangkitkan minat. Bagaimana kita bisa membangkitkan minat? Mungkin sekarang kan kerasa, Mas. Kalau dulu setiap ada event, misalnya kejuaraan Thomas Cup, kayaknya jalanan sepi ya. Iya, betul. Jiwa nasionalis kita gitu Berkurang. Kalau sekarang mau ada lomba apa aja, kayaknya orang cuek gitu, kecuali bola mungkin yang sekarang masih seperti itu. Nah, kita ingin itu ada dalam arsip kita. Nah, kita mencoba itu untuk coba dibangkitkan lagi. Makanya kita punya juga ruang teater ini untuk film-film sejarah kita. Alhamdulillah kita memutar setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, dari mulai guru-guru kita coba ajak hadir di sini. Apa yang kita dapatkan informasi dari beliau, subhanallah, selama ini mereka nggak tahu kalau Bekasi itu ada seperti itu gitu. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Tentunya kami dari Badan Arsip Perpustakaan ingin ini kita sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Pemutaran film dokumenter itu ke sekolah-sekolah atau gimana, Ibu? Kita punya ruang pemutaran film di sini kan. Nah, kita putar di sini secara bergantian. Karena kalau diputar di sekolah-sekolah juga kita tahu di sekolah juga cukup padat. Kita punya sekolah, jadi mereka bergantian. Dan insya Allah ke depan mungkin need-nya juga saya lihat cukup tinggi juga. Malah mereka bisa nggak alih media dari materi-materi pembelajaran mereka seperti yang kami lakukan di sini. Gitu. Itu hari apa aja, Bu? Hari Selasa dan Kamis. Jamnya? Kita putar pagi pukul 9. Sampai jam? Pukul 9 sampai pukul 11. Itu. Kita juga nanti bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, film-film dokumenter kita. Kemudian ya pengennya ya dengan perfilman nasional kita. Sebenarnya banyak film-film yang bagus yang perlu dilihat oleh anak-anak kita. Itu harapan.